Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indera penciuman. Indera penciuman sangat erat kaitannya dengan indera pengecap atau yang biasa disebut indera perasa. Indera penciuman dan pengecap disebut juga indera kimiawi karena memiliki reseptor yang peka terhadap molekul-molekul kimia yang ada pada makanan dan molekul-molekul bau yang ada di udara. Bagaimanakah cara kerja indera penciuman? Mari kita lihat lebih lanjut. Manusia dapat mengenal ribuan bau-bau yang berbeda-beda. Contoh, kita dapat mengetahui bau bunga yang ada di kebun, atau kita dapat mengetahui bau parfum yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, ada indera penciuman bergantung pada sel-sel olfaktori. Sel-sel olfaktori terdapat pada lapisan epitelium olfaktori. Ada olfaktori epitelium. Epitelium olfaktori terdapat pada rongga hidung atau nasal cavity. Molekul bau atau odor molekulus. Ketika udara masuk ke rongga hidung dan membawa molekul-molekul bau atau molekul terlarut pada lendir yang ada di rongga hidung. Molekul bau atau odor molekul menstimulasi sel-sel olfaktori. Informasi pun kemudian diteruskan ke olfaktori bulb. Olfaktori bulb mengirimkan informasi ke otak dan kemudian diproses sehingga kita mengetahui aroma bau yang kita cium berasal dari bunga atau parfum. Olfaktori bulb juga mengirimkan informasi ke sistem limbik pada otak yang berkaitan dengan memori dan emosi. Selanjutnya adalah indera pengecap. Indera pengecap dan indera penciuman disebut juga dengan indera kimiawi karena memiliki reseptor yang peka terhadap molekul-molekul kimia yang terdapat pada makanan yang dimakan dan molekul-molekul kimia yang dilepaskan di udara yang mengakibatkan bau. Dan pengertian selanjutnya adalah indera pengecap berkaitan dengan kemampuan dalam mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan, mineral-mineral tertentu maupun racun. Dan contohnya adalah coklat, pare, lemon, dan garam. Indera pengecap adalah molekul-molekul kimia pada makanan terlarut pada saliva, dan indera penciuman molekul-molekul bau yang ada di udara terlarut pada nasal mukosa yang merupakan lapisan limbik yang terdapat di rongga hidung. Lidah merupakan organ muskular yang membantu mencampurkan makanan yang dimakan dengan air liur atau saliva di dalam rongga mulut. Pengertian selanjutnya adalah pada permukaan lidah terdapat benjolan-benjolan kecil yang disebut dengan papila. Pada papila inilah terdapat tunas pengecap yang sensitif terhadap molekul-molekul kimia yang terdapat pada makanan dan minuman yang kita makan. Contohnya, ketika kita makan asam, maka di lidah kita akan merasa keasaman. Maka dari situlah Sensasi rasa pada indera pengecap dihasilkan karena interaksi molekul kimia pada makanan yang dimakan dengan reseptor pengecap, yaitu tunas pengecap. Selanjutnya, reseptor sensori pada indera pengecap terdapat pada tunas pengecap atau taste bud. Selanjutnya, tunas pengecap atau taste bud terdapat pada lapisan epitelium lidah.
Tunas pengecap terdiri dari sel-sel khusus seperti gustatory reseptor sel yang bereaksi terhadap rangsangan dari molekul-molekul kimia yang terlarut pada saliva atau air liur. Struktur tuna pengecapan tester: yang pertama gustator cell, yang kedua mikropili, yang ketiga pori, yang keempat sensor nervfiber, yang kelima sel penyongkong, dan yang keenam jaringan ikat. Sensasi rasa pada indera pengecapan. 1. Manis. Sensasi merasa manis menghasilkan oleh banyak sensasi organ, contohnya gula. Rasa manis juga berkaitan dengan terkandung karbohidrat pada makanan. Asi. Sensasi rasa asi dihasilkan dari ion potasium dan sidium. Asam biasanya berkaitan dengan kandungan aci atau asam pada makanan, contohnya buah jeruk dan lemon. Pahit. Sensasi yang dihasilkan karena kandungan alkaloid, contohnya pada nikotin, kafein. Rasa pahit juga berkaitan dengan makanan yang telah busuk.